kita pengen ngomong tentang apa, Nas? Disiplin pada anak gitu. Dan kita akan ngomongin di usia-usia awal. Kan banyak sekali anak-anak kalau misalnya di bawah 3 tahun ya, itu ada fase-fase mereka lagi nggak mau dengerin ibu ngomong apa, bapak ngomong apa gitu. The no face ya. Nah, the no face itu. Gimana Pas caranya? bilang enggak. Itu selalu jawabannya enggak ya. Iya. Tapi gimana caranya untuk memberikan apa ya, disiplin awal untuk mereka kalau ini boleh, itu tidak boleh. Pengertiannya, Sebetulnya Mbak. kita mesti tahu dulu makna dari disiplin dulu ya. Karena kalau kita nggak jelas sungguh disiplin itu artinya apa. Kita sendiri yang akhirnya menjadi rancu waktu kita mau menerangkan ke anak kita. Yang dimaksud sama disiplin itu adalah sebuah pola perilaku yang sudah terbentuk di anak-anak supaya dia bawa nanti sampai ke usia dewasanya dia, sehingga apapun dia lakukan secara otomatis. Jadi nggak usah pakai disuruh-suruh. Bangun tidur tertentu jamnya. Jam kita sepakat jam 5 pagi, jam 5 pagi bangun. Setelah bangun harus apa? Oh, sholat dulu misalnya atau mandi ya. Itu pola perilaku itu sudah akan dia lakukan di sepanjang hari, sehingga bapak ibunya udah nggak usah jadi polisi lagi buat anaknya. Berarti saat mengajarkannya memang harus direpetisi gitu, Diulang terus menerus. Nah, sekarang kenapa di umur yang tadi kamu sebut, di umur toddlerhood 1 sampai 3 tahun, nanti terus berlanjut lagi 3 sampai 5 tahun ya, batita dan balita, itu menjadi apa ya, tantangan besar buat orang tua. Karena di umur ini kan anak mulai mempertanyakan, buat apa sih bangun? Kenapa mesti bangun jam 5? Kenapa mesti begini? Kenapa begitu? Dia bertanya, habis bertanya terus ngeyel lagi kan ya, berargumentasi. Nah, ini orang tuanya suka yang karena lupa bahwa anaknya sedang belajar, fungsi kognisinya sedang berkembang, ya, dan dia mempertanyakan macam-macam adalah bagian dari proses perkembangannya dia. Kita yang jadi nggak sabaran. Jadi waktu menanggapinya juga pakai ngotot. Akhirnya ngotot berantem, pola perilakunya nggak terbentuk, disiplinnya nggak terbangun, yang ada relasi bapak ibu sama anaknya menjadi konflik. Gitu. Tadi bilang bicara ngotot mengenai ngotot-ngototan. Ini juga bisa terjadi dan ini pengalaman pribadi dalam rangka menerapkan kedisiplinan terhadap anak. Bisa ada pandangan yang berbeda antara suami dan istrinya. Betul. Nah, apakah pada saat kita punya perbedaan argumentasi itu boleh nggak sih ditunjukkan di depan anak? Sebenarnya, katakanlah kalau misalnya anak ini masih usianya ya relatif balita lah gitu. Sekarang gini, konsepnya adalah waktu kita mau menerapkan disiplin ya, perilaku tertentu, kita kan harus fokus sama perilakunya ya. Nah, setelah kita fokus sama perilakunya, kan anak perlu paham bahwa oh ini memang perilaku ini harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dia lihat dong sumbernya siapa, bapak ibunya, karena bapak ibu adalah pengasuh utama. Ya. Nah, bapak sama ibu dilihat siapa nih yang paling kuat nih? Ibu atau bapak. Nah, kalau ngotot-ngototannya orang tuanya dilakukan di depan anak, apalagi anaknya masih kecil-kecil yang sedang berkembang nih, siapa nih the boss in the family? Besar kemungkinan orang tuanya nanti diadu domba sama anak. Bukan anaknya mau menjadi manipulator atau jahat ya, tetapi memang ini adalah proses yang memang akan terjadi secara alamiah demikian. Itu sebabnya ketika anaknya masih balita, karena kompak menjadi syarat, bapak dan ibu harus kompak, satu suara. Sebisanya kalau konflik memang di belakangnya si anak, bukan di belakang anaknya depan gitu, enggak. Anaknya nggak tahu deh. Jadi waktu keluar satu suara. Nah, terus bagaimana dong kalau nanti ternyata misalnya Adrian ngomongnya A, istri ngomongnya B, ya udah terlanjur. Saya bilang katanya papa boleh, kok mama bilang nggak boleh. Nah, di sini nih mesti triknya tuh mesti jago. Gimana tuh triknya tuh Mbak Rati? Karena pasti kan aduh gitu dong jadi orang tua. Saya dulu sama suami saya ya, anak saya kan 2 nih laki, jago banget ya. Mam, katanya papa boleh minum es krim, kok mama bilang nggak boleh? Kapan papa bilangnya? Kan mesti pinter ya, karena kita udah kompak kan nih saya sama suami saya, jadi saya telepon. Pak, betul katanya papa boleh makan es krim. Ini masih pagi loh. Suami saya di kantor, ya. Kan kita janjian untuk tidak kan, ngingetin. Terus si papanya bilang, oh iya, lupa ya papa ya. Kamu denger aja sama si mama. Kalau si papahnya lagi mau nurut sama mamanya, ya. Kalau lagi enggak, ya papanya bilang, ya tapi udah terlanjur gimana? Jadi terus ngingetin. Jadi untuk kali ini saja boleh ya, kan anaknya denger nih. Ya kali ini saja boleh, tapi nanti yang berikutnya kan tetap enggak ya, Pah ya, gitu. Jadi